Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Lama sekali tidak muncul di YouTube. Oke. Eh, saya video kali ini mau membahas tentang kesurupan. Ya, ini cerita pengalaman pribadi saya dulu waktu kuliah ya di Semarang ya, tentunya. Itu dulu sempat punya band, itu namanya Sleeping Security. Ya, jadi ada saya, Yudi, Canggih sama Anharul. Dan waktu kita santai di kontrakan gitu kan, kita ngobrol-ngobrol terus nggak tahu kenapa si Anharul ini seperti mediumisasi. Jadi gambarnya seperti ini. Oke, teman-teman. Itu adalah Anharul yang memasukkan roh apa ya kemarin. Dulu itu jin jin kerbau. Jadi si Canggih ini kerasukan jin kerbau itu 2013. Ya, saya tidak tahu itu memang beneran kesurupan atau karena sungkan. Jadi maksud saya begini teman-teman. Orang kesurupan itu sebenarnya kan begini. Kalau di dulu waktu saya masih percaya dengan hal-hal seperti ini, ya walaupun saya percaya ada orang yang kesurupan, tapi kalau seperti ini kan permainan. Mungkin ya bisa jadi fenomena kesurupan itu karena si Anharul ini yang memasukkan roh ke dalam tubuhnya si Canggih. Canggih ini yang baju merah. Canggih itu sudah mungkin sungkan. Wah, Anharul udah kayak gitu. Misalkan kalau misalkan aku nggak acting, misalkan aku nggak seolah-olah kesurupan, aku nggak enak sama Anharul. Mesti kan gitu. Itu juga bisa terjadi karena gitu. Tapi waktu itu si Canggih juga kayak lepas kontrol, jadi mukul tembok sana sini sampai itu kamarnya si Yudi waktu itu. Eh, Sampai temboknya ini juga pada apa hancur gitu kan, dipukulin gini terus. Saya juga ikut megang gitu kan, karena waktu itu kan saya masih belum paham tentang hal-hal seperti ini. Dan ya lucu saja gitu kalau misalkan sekarang saya ingat. Dan saat itu eh, saya pengen mencoba. Anharul, tolong maksudnya gantian aku. Saya sudah berusaha untuk begini dan dimasukkanlah, dipegang dari sini belakang sampai atas ini seperti ini. Dan itu memang Anharul benar-benar serius, tangannya seperti ini, kayak getar-getar gitu. Tapi nggak bisa masuk, katanya ya nggak tahu dulu waktu itu katanya nggak bisa di tubuh saya. Oke, kita untuk membahas lebih lanjutnya tentang kesurupan. Sebenarnya gini teman-teman, orang kesurupan itu bisa berbagai sudut pandang sih sebenarnya kalau dari saya sendiri. Saya dulu pernah punya teman dokter kejiwaan, ya, sekarang sudah almarhum. Katanya gini, kalau misalkan orang katanya mau kesurupan kayak apapun, kalau misalkan sudah disuntik obat penenang, itu juga pasti nanti akan diam dan tidak ribut lagi gitu. Sebenarnya ini fenomena kesurupan itu menurut saya itu ya bisa medis, bisa non medis. Kalau misalkan menunjukkan seseorang begini, saya itu akan percaya ketika orang kesurupan dia itu bisa ngomong bahasa lain dari bahasa yang digunakan. Misalkan saya Indonesia, menggunakan bahasa Indonesia, kemudian ngomong bahasa Inggris, bahasa Belanda atau bahasa apapun, yang penting intinya tidak bahasa yang digunakan. Atau mungkin saya baru percaya orang kesurupan itu ketika bisa nempel di tembok, bisa terbang. Kalau misalkan hanya menebak kejadian ini kejadian itu, ya saya juga bisa, karena misalkan contohnya ramalan tahun depan akan ada pesawat jatuh, akan ada kejadian di laut, akan ada kejadian di udara, ya setiap tahunnya pasti ada seperti itu. Itu bukan hal gaib bagi saya. Bisa jadi kalau misalkan orang di Indonesia masih terlalu percaya dengan hal seperti itu, mungkin begini, bisa jadi orang yang kerasukan itu malu mengakui kalau dia itu mempunyai mohon maaf gangguan kejiwaan. Hal yang paling mudah di Indonesia itu adalah untuk menutupi malunya, kita salahkan hal-hal gaib gitu. Seharusnya begini teman-teman, tidak perlu malu sebenarnya kita kalau misalkan membahas tentang kesurupan. Kalau misalkan itu dibawa ke medis memang belum tidak ada indikasi apapun,
kita barulah cari ke jalan-jalan alternatif gitu teman-teman. Jadi untuk hal yang kesurupan kayak mediumisasi di di internet di YouTube itu, ya saya nggak mau menghakimi, tapi anggap saja itu hanyalah sebuah hiburan. Tapi kalau misalkan tentang santet dan segala macam di YouTube, Gerebek Dukun Santet, bagi saya sendiri hiburan, dan itu hanya tontonan lah gitu, dan tidak usah terlalu dipercaya sampai fanatik. Ya, inti dari video ini adalah kita boleh percaya dengan hal seperti itu, tapi kita jangan meninggalkan logika, karena kita itu diciptakan Tuhan, kita mempunyai otak, akal, dan pikiran, harus kita gunakan semuanya, harus seimbang, jadi jangan berat di salah satu sisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.